Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuliah membuat konsep informasi berbasis web ya. Ini merupakan mata kuliah IC pada program studi pendidikan ya, pendidikan agama Islam, dan pada program studi kesehatan, yaitu kesehatan masyarakat dan program studi gizi. Jadi saya bikin videonya satu aja untuk kedua jenis program studi, nanti tinggal menyesuaikan saja mana untuk program studi pendidikan, mana untuk program studi kesehatan ya. Jadi tinggal bentuk materinya aja yang disesuaikan. Nah, ini merupakan materi perkuliahan ke-9 ya. Nah, di pembuatan konsep informasi berbasis web itu bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini konsep websitenya. Jadi nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat sebuah website sederhana sekali ya gitu kan, dan nanti di pertemuan berikutnya ada pengenalan hosting dan upload ke hosting. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja lah. Yang pertama adalah konsep website. Nah, ini konsep websitenya itu adalah ada menu bar ataupun navbar ya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah selesai penjelasan ini, teman-teman langsung buka laptopnya, nyalain internetnya, karena kita akan berhubungan langsung dengan internet. Nah, di menu bar ataupun navbar ini adalah deretan menu ya. Jadi teman-teman ketika membuat searching website itu kan ada deretan menu. Nah, itu disebut dengan menu bar ataupun navbar ya. Nanti materi ini disesuaikan aja. Kalau pendidikan berarti isinya tentang apa saja, kalau kesehatan isinya tentang apa saja. Kemudian berikutnya ada header. Header itu adalah kepala kolom ya. Kepala kolom ini berisi tentang informasi website apa, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman berikutnya ada yang namanya konten. Konten itu adalah isi dari paragrafnya tentang apa saja ya, isi dari websitenya tentang apa saja, apakah tentang berita dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kanannya lagi itu ada sidebar. Sidebar ini masih deretan menu juga, dan masih ada cuplikan-cuplikan ataupun kategori lain sebagainya ya di sebelah pinggir. Ini bisa diisi dengan halaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya footbar ya. Footbar ini adalah kakinya ya, kaki dari sebuah kolom. Biasanya bisa diisi dengan alamat website, diisi dengan iklan dan lain sebagainya. Ini bergantung dari kebutuhan dari website itu secara tersendiri. Nah, itu adalah konsep website dari yang sekarang kita bahas. Konsepnya adalah seperti ini. Jadi kita akan membangun sistem informasi dengan bentuk website yang seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Berikutnya adalah teman-teman silakan buka buka Sublime editornya yang ini ya, Sublime editor. Nah, Sublime editor ini merupakan alat untuk melakukan editing website ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka Sublime Text-nya. Nah, untuk cara install Sublime Text, teman-teman tinggal lihat aja linknya di atas ya, tinggal klik aja linknya di atas. Nah, kemudian teman-teman sekarang kita ke explore ya. Kemudian di Windows Explorer kita langsung buka C, kemudian ke SAM, lalu ke htdoc. Nah, di SAM, nah untuk install aplikasi SAM teman-teman tinggal klik aja linknya di atas ya, gitu. Karena sekarang kita bikin dulu new folder ini, kita kasih nama konsep web aja ya. Nanti kita akan contohkan konsep web yang bentuknya HTML dan konsep web yang bentuknya PHP. Untuk selanjutnya teman-teman drag dari konsep web ini ke text editor atau ke Sublime Text. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya
Nah, ini adalah editor atau layar kerja kita pada saat kita akan membuat sebuah website. Nah, sekarang kita akan coba dulu website yang bentuknya HTML terlebih dahulu. Oke. Pertama, kita buka dulu ini, kita klik kanan di konsep website, kemudian new file. Kemudian teman-teman save, bisa tekan Ctrl S ataupun ke file save. Kasih nama latihan 1 ya, latihan 1 dot ketik HTML ya, ketik HTML. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau HTML kita tidak perlu membuka aplikasi server ya, kayak SAM, VP dan banyak lain sebagainya. Nanti kalau untuk PHP kita akan praktik dengan membuka aplikasi servernya. Nah, sekarang kita coba teman-teman ketik HTML lalu tekan tab, maka akan muncul struktur HTML. Nah, di struktur HTML itu ada dokumen tipe HTML, lalu ada HTML, ada head, ada body, ada title, ada head, ada body. Nah, untuk ini merupakan tab pembuka, dalam script disebut jadi sebagai pembuka. Nah, yang ini disebut sebagai penutup. Jadi teman-teman harus ingat di letak membuka dan dimana waktunya untuk menutup. Makanya supaya tidak lupa, teman-teman ketik aja dulu, misalkan di sini kalau di Sublime Editor enak, tinggal ketik aja body, tekan tab, maka secara otomatis akan muncul body penutupnya ya, gitu kan, kalau menggunakan Sublime Editor. Tapi kalau menggunakan Notepad++, teman-teman harus mengetik manual ya, body, kemudian baru langsung tutup lagi supaya tidak lupa ya. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah pengenalan struktur dari website. Jadi sebuah website itu struktur semuanya sama, yaitu strukturnya seperti ini, struktur dasarnya. Nah, berikutnya di kolom head, teman-teman di sini tulis misalkan konsep informasi berbasis website ya. Nah, secara otomatis di sini akan keluar, kita buka konsep informasi basis itu, teman-teman buka Windows Explorer-nya, kemudian teman-teman double klik ini latihan konsep basis web, lalu pilih Google Chrome ya, maka akan langsung keluar di sini konsep informasi berbasis websitenya. Jadi yang disebut dengan titel itu adalah yang ini hotspot ya, kemudian kurikulum. Nah, ini adalah konsep informasi berbasis website. Ini tulisan ini adalah yang disebut dengan title. Nah, berikutnya bagaimana cara mengisi konten ini. Misalkan teman-teman ke body ya, pakai bikin kelas yang namanya div. Misalkan aku ingin pulang ya, jangan lupa tekan save ya, kemudian refresh, maka akan langsung tampil di sini aku ingin pulang ya. Nah, seperti itu. Ini adalah konsep website dengan menggunakan sistem HTML. Nah, nanti akan lebih jelas lagi tentang bagaimana membuat website dengan HTML ya. Nanti teman-teman tinggal berimprovisasi saja, pelajari saja lagi langsung, karena bedanya hanya di sana saja, prinsip kerjanya sama dengan menggunakan PHP. Nah, sekarang kita akan menggunakan PHP. Yang pertama, kita bikin lagi konsep web, new file, kemudian kita save lagi, kasih nama latihan 2.php, enter ya. Nah, ini keluar ya, latihan 2.php. Kita ketik lagi HTML, kita coba dulu HTML, lalu tab lagi. Nah, kan sama saja ya, sama saja. Lalu kita coba ketik lagi, kasih nama titelnya konsep ya.
konsep konsep informasi berbasis website ya, website ya. Kemudian silakan teman-teman kembali ke htdoc-nya, lalu yang PHP-nya coba teman-teman buka, bisa nggak bisa ya. Kita misalkan klik kanan, open with, more ya, pilih more, kemudian pilih log, kemudian pilih program file ya, di C pilih program file, pilih Google, pilih Chrome, pilih aplikasi, pilih Chrome lagi, open, tetap nggak bisa. Beda dengan yang ini ya, ini kan cuma segini langsung keluar, ini nggak keluar, keluarnya strukturnya seperti ini. Kenapa bisa terjadi? Karena ini program PHP. Jadi bedanya antara HTML dengan PHP, kalau HTML nggak harus ngaktifin server, kalau di PHP harus mengaktifkan server. Jadi kita aktifkan dulu servernya, kita cari dulu SAMPP-nya ya, SAMPP, sorry. Nah, akan teman-teman ke Windows, lalu ketik SAM, lalu pilih SAMPP Control Panel, kemudian klik Start. Yang Apache-nya, MySQL-nya juga klik Start lagi, aktifin kedua-duanya, tunggu sampai port-nya keluar ya. Kalau sudah seperti ini, nah ini close lagi. Sekarang kita coba lagi, bisa nggak? Tetap nggak bisa ya, tetap nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita harus panggil dimulai dari localhost ya. Kemudian setelah ke localhost, di dashboardnya kita panggil yang nama foldernya. Foldernya apa? Foldernya tentang konsep web ya. Langsung aja di sini. Oh, nggak boleh pakai spasi ya. Ya teman-teman, kalau yang pakai spasi di rename dulu. Ini nggak boleh pakai spasi. Pakainya underscore aja ya, supaya tidak muncul presentasi ya. Konsep web. Nah, maka akan langsung keluar seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pilih latihan.php. Nah, kan langsung sama seperti ini ya. Ini di atasnya sudah konsep informasi berbasis web. Nah, itu bedanya antara HTML dengan PHP. Bedanya seperti itu. Jadi kita harus mengaktifkan server dulu. Coba sekarang kita langsung ketik di bodinya, bikin kelas yang namanya div, lalu tulis aku ingin blank, misalkan seperti itu. Jangan lupa untuk, kok nggak bisa di save ya, enable konsep latihan. Oh, ininya, sorry, foldernya ya. Oke, now aja dulu. Nah teman-teman, di sini di removable folder dari, sorry saya kelupaan tadinya menggunakan ini ya. Teman-teman drag lagi ke sini ya. Nah, kita bikin lagi, jadi boleh balik lagi dari awal. Nah, sekarang kita mulai lagi, coba div, kemudian kita coba tulis lagi aku ingin ulang ya. Lalu ketik save, ketik Ctrl S, langsung kita refresh, maka akan keluar sama seperti yang ini, sama persis ya kan teman-teman. Nah, sama persis. Nah, itu adalah perbedaan antara HTML dengan PHP. Nah, sekarang kita akan coba bikin struktur yang setidaknya hampir mirip dengan yang ini ya. Setidaknya lah, sederhana aja, kita bikin yang sederhana saja ya. Jadi tidak harus sama persis seperti ini. Oke, berikutnya teman-teman, sekarang kita mulai membuat namanya gini. Kita mulai bikin, teman-teman coba ke buka Bootstrap. Jadi ini harus teman-teman harus Bootstrap 4 ya. Teman-teman harus aktif internet ya. Jadi internetnya harus diaktifin. Ke bootstrap
Kemudian di sini kita cari starter template. Nah, yang ini ya, starter template bootstrapnya. Ya teman-teman, tinggal ini langsung copy aja ya, copy file. Kemudian kembali lagi ke tag editornya, ke Sublime-nya, lalu yang ini dihapus dulu, kita paste dulu ya. Setelah paste, kita save. Setelah kita save, kita coba refresh lagi. Refresh, maka namanya sudah berubah menjadi Hello World ya. Ini juga sudah berubah menjadi Hello World. Nah, sekarang kita edit. Yang ini titelnya kita rubah menjadi konsep informasi berbasis website ya. Nah, ini teman-teman. Nah, berikutnya yang ini H1 nya kita hapus saja, lalu kita enter. Nah, kita kasih nama. Caranya adalah teman-teman tekan shift, lalu tekan kontrol, kemudian slash ya, slashnya yang kayak gini. Nah, teman-teman sambil tekan kontrol lalu tekan slash ya, maka akan keluar seperti ini. Teman-teman kasih nama header di bodinya ya. Ini untuk bagian header, atau jangan header dulu, kita bagian menu bar ya. Nah, kemudian kita tekan kontrol lagi, tulis akhir menu bar, supaya nanti kita tahu bagian menunya di mana, bagian akhir dari menu bar di mana ya. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita sambil lihat ini ya. Nah, udah berubah ya, konsep informasi berbasis website. Kemudian kembali lagi ke bootstrapnya, kita ketikkan namanya navbar ya, kita cari navbar. Nah, di navbar kita cari menu yang sesuai. Nah, ini kan ada beberapa, ada yang searchingnya. Kita nyari yang sederhana aja, karena ini hanya membahas pengenalan aja, membuat sebuah konsep informasi berbasis website ya. Jadi nanti teman-teman ketika kerja di luar, gimana sih konsep web yang bisa dibikin oleh teman-teman untuk tempat teman-teman bekerja gitu kan ya. Nah, ini kemudian berikutnya tinggal copy aja, kita pilih yang ini lalu kita copy, langsung kita kembali lagi ke Sublime Editor lalu kita paste ya. Nah, setelah selesai seperti ini, coba kita save, kemudian kita refresh lagi yang ininya. Nah, itu sudah keluar ya, cuman warnanya nggak timbul. Nah, sekarang kita cari warna yang sesuai dengan keinginan Anda ya. Teman-teman tinggal klik aja color ya. Nah, ini ada primary, ada success, ada danger, ada warning, ada info ya, ada ya teman-teman, ada like, ada dark ya. Teman-teman tinggal pilih yang mana aja yang teman-teman sukai ya. Sekarang kita coba pakai yang mana ya, yang kita coba yang dark aja ya, like kita pakai yang dark secondary seperti ini. Drag kita pakai yang drag aja ya, copy aja dragnya, cari kata drag. Nah, ini drag, jangan tagnya jangan dibawa ya, kita copy dragnya aja, copy. Kemudian ke Sublime tag lagi, Anda teman-teman cari kata background like. Nah, ini like backgroundnya rubah dengan drag ya, paste. Kemudian teman-teman save, lalu kita coba ada berubah. Nah, udah berubah ya, udah berubah. Nah, ini bentuknya seperti ini, warnanya hitam backgroundnya. Kemudian tagnya kita coba yang ininya juga, navbar ini kita rubah jadi drag juga, lalu kita save. Nah, udah berubah ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita
ganti tulisannya jangan navbar, tapi kita rubah menjadi info supaya sesuai dengan, atau misalkan teman-teman kerja di SD apa, kalau kerja di rumah sakit apa, jadi teman-teman tinggal ketik aja ya, misalkan saya cuman ketik info aja ya. Kemudian ini home, fiturnya teman-teman ganti, kalau misalkan di pendidikan teman-teman tinggal rubah aja, misalkan info PPDB atau misalkan info sekolah ataupun info rumah sakit ya, info sekolah. Kemudian yang ininya misalkan pelayanan ya. Kemudian yang ininya teman-teman hapus aja karena ini disable ya, teman-teman hapus aja. Kalau masih kurang ya, misalkan di sini masih kurang, copy lagi yang atas karena yang bawah nanti tidak bisa diklik ya. Nah ini misalkan kontak ya. Kemudian setelah itu teman-teman coba buka lagi. Nah udah berubah ya. Nah itu kan sudah berubah seperti ini ya, teman-teman nanti tinggal melakukan penyesuaian warna apa yang teman-teman sukai. Nah kemudian berikutnya kita ingin bikin di sini yang namanya jumbotron ya, jumbotron, atau teman-teman bisa sebut juga sebagai header ya, gitu kan. Nah kita ke jumbotron. Jumbotron, pilih yang jumbotron fluid. Nah, kita gunakan yang ini saja ya, yang jumbotron fluid. Kemudian teman-teman copy aja. Di sini kita tidak bahas CSS ya, tapi kita hanya membahas. Nah di sini kita hanya membuat sebuah strukturnya aja, jadi nanti untuk merapikannya pakai CSS. Nah teman-teman pelajari aja secara sendiri. Tekan Ctrl lalu Shift, tulis jumbotron ya, kemudian tekan ini lagi, akhir jumbotron. Sebenarnya bikin website itu tergantung dari kreativitas teman-teman ya, jadi semuanya bisa dilakukan secara otodidak. Nah ini tipnya jangan lupa dirapikan. Lalu di sini misalkan teman-teman bisa informasi pelayanan rumah sakit atau informasi pelayanan sekolah ya, bisa teman-teman rubah aja, sesuaikan aja rumah sakit apa gitu kan, lalu bisa di sini visinya apa ya. Nah kemudian teman-teman coba kita refresh lagi, apakah sudah keluar. Nah ini udah keluar ya teman-teman. Nah ini adalah jumbotron. Jadi di sini kita bisa menggunakan background bisa menggunakan background gambar ya, tapi kita tidak bahas itu, jadi hanya membuat sebuah konsepnya aja. Jadi nanti teman-teman silakan berimprovisasi saja bagaimana caranya di sini backgroundnya bisa menggunakan gambar, karena kita tidak menyiapkan gambarnya, maka saya tidak bahas itu, tapi saya hanya membahas tentang strukturnya aja ya, struktur seperti yang ini. Nah kemudian berikutnya kita bikin yang konten dan sidebar ya, kita bikin konten dan sidebar. Nah, mudah-mudahan bisa. Saya sedikit lupa nih. Kita kembali lagi ke di sini, cari yang namanya konten. Nah, konten. Oh, bukan yang ini ya. Cari yang namanya konten. Konten card. Nah ini tipe kontennya ya. Nah ini kan tipe konten card ada. Kemudian ini body bentuknya seperti ini.
ya. Kita pakai yang ini, kita cari dulu yang deep kontainernya ya, kan detail. Nah ini teman-teman tinggal nyesuaikan aja mau bentuk kontennya seperti apa. Nah ini kan ada header and footer ya. Nah teman-teman cari aja yang sesuai. Saya lagi nyari yang, nah ini kalau mau atasnya image kan biasanya konten ada di atasnya image gitu kan ya. Ini cut biasanya di pinggir-pinggir kan ada ya di sidebar. Nah ini bentuknya seperti ini. Oke, kita nyari yang layout, sorry bukan konten, ke layout ya, kita ke layout dulu, sorry banget. Layout, pilih yang container fluid ya, yang ini kita copy dulu, responsif dan lain sebagainya, width. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau ada ukurannya boleh ya, nanti ini di CSS nyimpennya, tapi kita nggak bahas CSS, sederhana aja. Karena apa? Karena teman-teman perkuliahnya bukan fokus di teknik informatika, jadi hanya pengenalannya aja yang akan kita bahas. Nah kita ke kontainer fluid dulu. Kenapa bedanya? Kalau ini kan kecil kontainer, kalau kontainer fluid besar ya. Nah kemudian di ini kan jumbotron ya udah, jumbotron. Sekarang kita bikin konten body ya. Di sini kita bikin yang namanya konten. Sorry, jangan lupa kontrol list konten, kemudian akhir konten. Nah, baru kita ngisi kontennya di sini ya, teman-teman. Kita ngisi kontennya di sini. Ngisi kontennya. Oke, nah setelah membuat ini, kita setelah membuat kontainer seperti ini, selanjutnya kita ketik table ya, table, kemudian tab ya, kemudian enter ya. Ini kita jangan terlalu panjang, terlalu panjang ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita kasih yang namanya tr, tab lagi ya. Kemudian kita bikin lagi kita bikin th, lalu di sininya th lagi, kemudian di sini kita coba tes, kemudian kita tes lagi seperti apa kemunculan dari kalimat itu. Nah ini udah muncul ya, udah muncul. Oke, sekarang kita pakai ini, ketik width ya, widthnya kita ketik 1500, save ya, 1500. Kita coba buka 1500, hasilnya seperti apa. Nah ini sampai sini ya, berarti terlalu besar ya teman-teman, tinggal sesuaikan aja. Di sini kita kasih 800 coba. Nah ada dari sini ya, berarti kita kasih 1000 aja ya, 1000 ya. Kalau udah seperti ini th nya enter, ini juga sama, th nya enter. Kita pakai table aja ya. Sebenarnya sih bisa tanpa table juga, tapi
teman-teman harus ngerti CSS ya, karena kita teman-teman bukan mahasiswa TI, jadi kita cari yang paling simpel atau yang paling mudah aja. Nah, kemudian teman-teman kembali lagi ke Bootstrap. Nah, di Bootstrap itu teman-teman cari yang namanya cut. Oke, di sini teman-teman ketikkan cut, pilih cut layout. Nah, teman-teman cari cut layout yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan coba-coba aja cut kolom ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja maunya yang mana. Kita cari dulu. Nah, yang ini aja. Ini ada linknya. Saya nggak mau yang ada linknya ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja yang mana yang diinginkan. Nah, ini yang ini aja ya. Nah, kita tambah copy, kemudian kembali lagi ke tag editor, lalu kopikan di sini di setelah th penutup, kemudian paste. Nah, ini dirapikan dulu. Yang ini juga sama, kita paste juga, lalu di save. Nah, hasilnya kita lihat. Setelah ini di save ya, jangan lupa di save. Oke, hasilnya kita lihat. Kemudian kita refresh. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah layoutnya ya, dan ini adalah apa namanya, ini adalah konten sidebarnya, yang ini adalah konten apa namanya, kontennya. Jadi ini sidebar. Nah, kalau ini terlalu panjang ini wajar karena ini lebih banyak dibandingkan dengan yang ini. Jika kita hapus sedikit lorannya, kita hapus sedikit maka akan sejajar ya. Yang konten yang bawah loremnya kita hapus sedikit, yang putarnya. Nah, ini yang lorem ininya ya, kita hapus ya, tidak terlalu banyak. Kita coba save, lalu kita coba. Nah kan, jadi ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang ini ya. Itu kan, jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja antara konten yang ini dengan yang ini gitu kan. Nah, itu kita sudah berhasil membuat konten dan sidebar ya. Sekarang kita bikin footer. Jadi teman-teman tinggal apa namanya, berimprovisasi saja ya, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, ini kurang rapi, kita rapikan dulu ya, caranya di blok lalu di tab. Oke, kemudian ini terlalu panjang, kita ke atasin dulu ya. Nah, selanjutnya kita bikin lagi yang bawahnya. Kita bikin di sini pakainya footer ya. Control space, jangan lupa ya, ini tulis footer ya, atau kakinya ya. Tulis lagi akhir footer ya, kemudian enter. Dan sekarang kita cari yang cut tadi, masih dengan yang cut, kita cari yang kakinya 3. Kita cari yang kakinya 3 mana ya, di atas atau di bawah. Nah, yang ini nih ya, nanti tinggal kita hapus aja image-nya. Nah, image-nya kita hapus ini aja. Nah, kita copy, kemudian di sini kita paste. Kalau teman-teman mau pakai image juga nggak apa-apa, kalau mau, kalau enggak ya tinggal dihapus aja. Ini hapus bagian image-nya, langsung ke image body aja ya. Ini juga kita hapus. Nah, kemudian yang atas juga sama, kita hapus. Nah, biasanya kan kalau ada map, nah biasanya kan pakai image, bisa pakai image maksudnya. Kemudian kita refresh lagi. Nah, udah ada ya footernya, udah muncul. Nah, nanti ini terlalu rapat,
itu tinggal pakai apa namanya, style ya. Nah kalaupun misalkan kalau ingin mudahnya tinggal tambahin BR aja di sini. Nah, di sini tambahin BR tab. Ini hapus BR. Oh nggak bisa otomatis ya. Nah gitu, coba. Nah ada jeda ya, langsung ada jeda. Nah caranya seperti itu ya teman-teman. Nah ini yang bawah juga last update dan lain sebagainya, ini bisa dihapus juga gitu kan. Jadi kalau tidak sesuai ya tinggal hapus aja. Smile last update dijamin ya, jadi tinggal dihapus aja. Kemudian ini juga tinggal dihapus aja ya, update semua update-nya. Nah teman-teman, lalu teman-teman refresh aja. Nah itu kan last update-nya juga sudah hilang ya, sudah hilang di sini di bagian bawahnya. Kayaknya last update-nya cut puternya. Nah ini cut puternya ini harus dihapus dengan cut puternya ya. Cut puternya hapus, saya lupa, saya kelupaan, hapus aja. Kemudian yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman tinggal dihapus aja ya. Nah itu enaknya kalau kita bikin website pakai Bootstrap ya. Nah kemudian selanjutnya saya ingin di bawahnya itu ada copyright ya, di bawahnya di sini. Nah ini di bawah juga terlalu mepet, tinggal pakai BR aja ya, BR tab, kemudian save supaya tidak terlalu mepet. Nah kan sekarang sudah tidak mepet lagi ya. Nah kemudian saya ini di bawahnya ada kayak yang atas warna hitam. Nah kita ke alert aja ya, alert. Nah alert yang ini, kemudian pilih yang ini, yang sesuai aja lah, yang ini boleh nih, berarti yang ini yang paling atas ya. Alert check ya, copy aja. Kemudian teman-teman enter lalu paste ya. Kemudian ini misalkan apa ya, bukan copy, dengan copyright lah, supported by ya, misalkan RS Mangun Raharja ya. Kemudian ketikkan di sininya tag ya, tag center, coba. Nah udah ya, tag center, tagnya udah center. Nah itu fungsi dari tag center ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja warnanya pengen seperti apa ya, gitu kan. Nah ini sudah selesai ya konsepnya. Nah sekarang bagaimana cara mengisi link ini? Dulu kan saya sudah pernah membahas materi tentang memahami konsep memanfaatkan Google ya. Saya contohkan yang Google aja. Ini Google, pakai yang dari blog saya, Gudang Ilmu 79 ya. Teman-teman kan dulu udah diminta untuk pemampatan Google materinya ya. Jadi teman-teman tinggal buka aja, nanti saya sertakan linknya di atas. Kemudian berikutnya kita ke halaman, cari di halaman di
post ya, post control. Nah ini post, nah editing April, kalau nggak salah bulan April ya, saya bikin materinya bulan April. Nah ini yang informasi penanganan COVID ya, saya copy link address, kemudian ke sublime text, lalu ke navbar. Di navbar, nah ini ada pagar-pagar, ini fungsi dari linknya ya. Misalkan di sini paste aja langsung, kemudian ketik save, klik save ya, kemudian ke konfirmasi, lalu refresh dulu. Nah setelah di refresh, coba teman-teman klik yang info sekolah. Nah maka akan langsung diarahkan ke blognya saya ya. Nah itu saja materi tentang pembuatan konsep informasi berbasis web. Semoga bermanfaat dan terus kreatif, cari ilmu-ilmunya di Google ya. Semoga cari ilmu-ilmunya di Google karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.